Welcome to my channel. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan program studi manajemen semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen kompensasi dengan dosen pengampu Ibu Mega Puspitasari, SIPMSIM. Kami, kelompok 3 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Berikut ini video persembahan dari kami. SMK Al-Farabi adalah sebuah institusi pendidikan SMK swasta yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Alamat lengkapnya ada di Jalan Cilengsi Jonggol, kilometer 3, Desa Mekarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. SMK swasta ini berdiri sejak tahun 2006. Saat ini SMK Al-Farabi memiliki panduan kurikulum belajar SMK tahun 2013 RFI, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. SMK Al-Farabi memiliki sosok kepala sekolah yang bernama Bapak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung. Kedatangan kami ke sini ingin meminta izin untuk mewawancarai Bapak mengenai kompensasi dan kinerja yang ada di SMK Al-Farabi. Bagaimana Pak? Apakah Bapak berkenan? Siap. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik Pak, langsung ke pertanyaan saja Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana struktur kompensasi dan benefit yang ada di sekolah? Jadi kalau melihat nanti kompensasi itu kan imbalan. Ini imbalan diberikan kepada karyawan. Karena mungkin aja. Kompensasi ini kan bentuknya macam-macam ya, ada insentif, ada tunjangan dan yang lain-lain. Jadi intinya kompensasi ini adalah imbalan di luar gaji ya, biasanya di luar gaji yang diberikan kepada karyawan atau ya anak buah kita lah bahasanya seperti itu. Selanjutnya, siapa aja sih Pak yang terlibat dalam tim kompensasi dan benefit yang ada di SMK Al-Farabi? Kalau timnya biasanya dulu pertama kepala sekolah ya, sebagai penanggung jawab, dan yang kedua biasanya bendahara. Nah, biasanya cuma sampai di situ aja sih, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, yang kedua bendahara sebagai pegang uang. Karena kompensasi ini kan bentuknya biasanya materi ya, jadi bisa berupa barang, jadi uang diberikan ke barang atau mungkin dalam bentuk uang aja. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah Bapak menawarkan program kompensasi dan benefit di SMK Al-Farabi? Kalau menawarkan enggak, karena kompensasi ini otomatis ya, dia udah melekat, jadi melekat dengan kerjaan. Jadi setiap karyawan yang kerja pasti akan mendapatkan kompensasinya. Jadi enggak wah harus ditawarkan, enggak. Nah, kalau ditawarkan itu prestasi namanya. Siapa yang berprestasi nanti akan mendapatkan misalnya kenaikan pangkat atau apa itu. Tapi kalau imbalan itu biasanya melekat di SMK apa. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya Pak. Yang pertama itu, bagaimana Bapak menentukan gaji dan insentif bagi pegawai? Kalau menentukan gaji itu kan dari yayasan ya, jadi bukan kepala sekolah. Jadi kalau di SMK Al-Farabi itu gaji per jam itu 93.500. Nah, itu sesuai dengan SK dari Gubernur Provinsi Jawa Barat, karena SMK ini di bawah wewenang gubernur ya, di bawah provinsi. Jadi dari gubernur itu menentukan nominal 93.500. Jadi kalau guru ini mengajar, misalnya satu minggu ini ada 24 jam gitu, berarti dikalikan 93.500 kalikan 24 jam. Nah, kalau ada pun intensi itu biasanya diberikan ya, mungkin ada kelebihan jam, atau mungkin juga karena dia jadi wali kelas atau punya tugas tambahan lain selain tugas pokoknya. Jadi kan guru itu tugas pokok ya, wali kelas segala macam tugas tambahan. Seperti Pak Is sendiri itu kan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu sebenarnya kan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi kalau gajinya mendapatkan gaji dari ngajar, tugas tambahannya intensifnya itu dari kepala sekolah. Seperti itu. Jadi menentukannya seperti itu. Yang kedua, apakah ada sistem evaluasi kinerja untuk menentukan gaji dan benefit? Oh pasti, setiap tahun kita itu ada namanya yang disebut dengan penilaian kinerja guru. Jadi penilaian kinerja guru itu dilakukan biasanya di awal-awal tahun pelajaran ya. Jadi guru ketika mau masuk tahun pelajaran ini dievaluasi.
Nah, ada namanya sebutan PKG, penilaian kinerja guru. Dalam PKG itu nanti dilihatin tuh kesiapan guru mau mengajar di tahun yang akan datang nih, apa aja misalnya tentang FPP-nya, silabusnya, program tahunannya, program semesternya, kalender pendidikannya, sampai kisi-kisi dia itu semua dievaluasi nantinya. Nah, dari situ kalau guru-guru yang mempunyai bagus ya dari segi perangkat pembelajarannya bagus, itu nanti ya bisa punya bagus lah ya. Nanti intensinya juga nanti. Mungkin terakhir dari saya, apa saja jenis tunjangan pendidikan yang ditawarkan sekolah kepada pegawai? Di antaranya kalau ini ada tunjangan fungsional, kalau di Alfara itu ada tunjangan fungsional ya, itu bentuknya ya kita nggak gaji per tahun itu bisa. Ada juga untuk tunjangan kinerja, tunjangan masa kerja ya. Tunjangan masa kerja itu misalnya guru ini mengajar misalnya sudah sekian tahun nih, dan dia dapat tunjangan. Atau juga tunjangan prestasi. Tunjangan prestasi itu misalnya guru-guru yang mungkin ikut seminar nasional atau mungkin ikut karya tulis atau itu yang menang, itu biasanya sudah dapat. Karena dengan prestasi seperti itu juga pertama mengangkat nama guru, yang kedua juga mengangkat nama sekolah. Kalau pertanyaan dari saya, Pak, bagaimana Bapak menangani kompensasi tambahan seperti komisi? Untuk menangani kompensasi tambahan itu biasanya begini ya, karena ini bentuknya kan di luar ya, ini di luar perencanaan. Jadi di awal tahun itu ada dana cadangan yang akan disiapkan untuk dana seperti ini. Nah, dana cadangan itu saya masukkan namanya kalau di sekolah itu kalau kita mau merancang pembiayaan itu ada yang disebut dengan RKAS ya, rencana kerja anggaran sekolah. Nah, itu di awal itu di Januari di sini. Tapi kita bikinnya itu sekitar Desember. Nah, di Desember itu kan ketahuan ya muncul jumlah siswa kita ini ada 100 tuh misalnya. Nah, nanti itu pemasukan sekolah itu kan ada beberapa ya, diantaranya ada dari dana BOS, dari dana PPNU, dan dari dana komite. Nah, setelah muncul uang seperti tahun ini Alfarabi mendapatkan uang 1 miliar nih misalnya dalam 1 tahun misalnya pendapatan kita. Nah, untuk gaji selama 1 tahun itu bisa 50% untuk gaji, dari 500 juta untuk gaji. Nah, sisanya itu untuk ATK segala macam, listrik, telepon dan lain-lain. Nah, kalau misalnya masih ada sisa dana sedikit, biasanya kita akan tambahkan ya, tambahkan dulu ya, mungkin tadi itu kita rancang siapa nih guru-guru yang kita stimulus ya, jadi stimulus. Guru-guru yang siapa nih yang tahun ini bisa menerbitkan buku atau menerbitkan jurnal. Nah, mereka juga akan kita kasih dia. Oh, ini lebihnya, atau kalau enggak uang penelitian nih kasih seperti itu. Jadi dalam menentukannya itu di awal tahun pelajaran kita sisihkan di anggaran dana cadangan lah ya untuk tambahan, insentif tambahan. Bagaimana Bapak memastikan bahwa paket kompensasi dan manfaatnya sesuai dengan gampang itu ya. Jadi kan guru itu paling kalau untuk makan dan minum kan mungkin dia dari gaji itu. Tapi yang paling penting itu adalah untuk peningkatan profesional. Artinya guru ini kalau ketika dia masih S1, tapi alhamdulillah di SMK Alfarabi itu udah nggak ada yang SMA ya, semua udah ada S1 karena undang-undang guru dan dosen itu mewajibkan ketika warga Indonesia mau menjadi guru maka syarat mutlak wajibnya adalah S1 gitu, jadi S1 lah. Saya akan berikan ini stimulus kepada mereka, ayo siapa yang mau meneruskan S2 gitu ya, meneruskan S2 ayo siapa lah, bisa nanti saya anggarkan juga untuk peningkatan ini, bisa untuk kuliah. Jadi selain untuk peningkatan pendidikan kuliah, mereka juga akan saya stimulus lewat seminar, mengikuti seminar baik dalam negeri maupun luar negeri gitu. Jadi kalau sekarang seminar luar negeri itu kan gampang, jadi kita fasilitasnya bisa lewat Zoom atau apa gitu ya. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengolah sistem kompensasi dan benefit di sekolah Alfarabi? Kalau tantangan dan hambatan mungkin ada ya, tapi relatif kecil ya, jadi nggak terlalu beresiko karena uang itu kan adanya di yayasan. Nah, ketika kita akan mengajukan hal seperti itu di awal tahun kita bikin proposal, jadi nanti guru-guru yang akan mendapatkan benefit, mendapatkan semacam tunjangan segala macam itu sudah kita cantumkan. Tapi ya rata-rata sih ini budaya kita sebenarnya. Kita itu ketika guru-guru kita tantang untuk mendapatkan insentif seperti itu dengan cara ya, jadi penulisan buku atau penulisan jurnal itu ya ada, cuman
relatif kecil, karena di antara kita itu kebanyakan sukanya ya udah kayak gini aja lah Pak. Jika tantangan seperti itu, mas apalagi maaf ya ibu-ibu gitu, udah di zona nyamannya aja lah gitu. Ya, tapi ada juga sih beberapa orang yang mindsetnya terbuka itu pasti harus ini, harus ini. Itu yang sebenarnya yang bagus itu seperti itu. Jadi orang-orang seperti itu yang nanti ya sedikit banyak itu akan kita sediakan ya seperti itu. Yang pertama, apakah ada perubahan regulasi atau kebijakan yang mempengaruhi implementasi kompensasi dan benefit? Kalau kebijakan dari pemerintah itu nggak ada ya, karena kompensasi ini bentuknya lokal ya. Bentuknya ya kita pribadi lah. Jadi kenapa disebut pribadi? Karena masing-masing sekolah itu punya kebijakan beda-beda ya. Kalau misalnya kebijakan nasional itu nggak ada. Karena kalau kebijakan nasional kan pajak penghasilan misalnya 10% atau berapa itu. Tapi kalau ini nggak ada ya. Jadi kita menentukan sendiri. Ya kalau sekolah itu bagus, murid banyak, pendapatannya banyak, tentu kompensasinya juga lebih banyak dan lebih besar, dan mungkin lebih elegan atau lebih elit gitu ya. Tapi kalau sekolah-sekolah yang muridnya dikit atau pendapatan dari sekolahnya itu tidak terlalu besar juga, ya biasanya menyesuaikan. Tapi ada gitu. Jadi kompensasi ini tetap ada sebagai bentuk ya rasa terima kasih dari lembaga pendidikan ke guru-guru. Nggak ada regulasi atau dari campur tangan pemerintah, nggak ada. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusi Bapak dalam menghadapi hambatan kompensasi dan benefit di sekolah Al-Farabi? Nah, solusi saya ya tadi itu ya paling kita cadangkan lah. Kalau ini biasanya kita kan ada rapat ya, ada rapat atau mungkin ada rapat di 3 bulan sekali kita ada rapat. Kita sampaikan. Jadi benar-benar transparansi sebenarnya. Bapak Ibu misalnya, nah, ketika Bapak Ibu akan membuat jurnal nih misalnya di Sinta 4 atau Sinta 5 ya jurnal nasional, atau kalau nggak masuk Sinta tapi yang bentuk jurnal aja itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kompensasi sekian. Kita sampaikan ya. Jadi transparansi sih sebenarnya. Jadi solusinya transparansi. Jadi jangan sampai ada ada yang berubah-ubahin udah terus wah ya ini akhirnya guru-guru ada ngomong yang pemerintah ini itu nggak ada. Tapi ketika udah kita sampaikan di awal itu kan akhirnya mereka juga ada enak. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Bapak menanamkan tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan dan harapan karyawan dengan keterbatasan anggaran sekolah? Nah, ini yang paling penting tadi ya. Jadi ketika kita di sekolah itu ada keterbatasan anggaran, maka yang harus kita lakukan adalah mencadangkan. Wajib harus kita cadangkan. Saya tadi Pak S bilang pendapatan di SMK Al-Farabi ini 1 miliar. Nah, otomatis di RAPB S1 RKAS jangan dihabiskan 1 miliar. Sisakan itu misalnya 20%-nya ya. Sisakan 20% itu untuk dana cadangan ya, diantaranya adalah untuk kompensasi. Jadi mencadangkan pendapatan. Solusinya adalah mencadangkan pendapatan. Karena dengan mencadangkan pendapatan ini nantinya kita akan agak tenang ya. Apalagi ya kalau di sekolah itu kan yang agak-agak kalau dana pos itu kan mungkin udah tetap sekian juta dari pemerintah. Ada dana BPMU itu sekian dari pemerintah. Yang susah memprediksi itu dana komite. Nah, dana komite itu apa? SPP. Karena ada yang nunggak. Ya, kita harus prediksi itu. Kenapa? Oh, tiap bulannya SPP yang bayar dari siswa maksimal itu 50% sudah lipat. Nah, artinya misalnya pendapatan dari SPP ini misalnya 500 juta aja. 50% kan cuma 200, sudah 205 dari mana? Nah, itu tadi masuk yang di 20% tadi. Nah, tapi bentuknya itu kan piutang ya. Bukan utang tapi piutang. Jadi uang kita tapi masih ada di orang lah gitu lah. Ini yang kita cadangkan. Syukur biasanya kan kompensasi ini kan munculnya di akhir. Ya, uang ini yang kita cadangkan nanti di akhir, misalnya kalau kompensasi itu bisa dibayarkan ya bulan November atau Desember lah. Kalau enggak, kalau mau lebaran seperti ini kan ada THR atau gaji ke-13 ya seperti itu. Jadi berarti kalau awal lebaran ini berarti nanti di bulan April itu kan nanti ketemu satu tahun lagi itu. Jadi intinya seperti itu, di kompensasi itu menanganinya ya kalau SMK Al-Farabi tidak akan tahan 20%. Yaitu biasanya 20% itu biasanya pendapatan dari SPP. Karena
alhamdulillah dari kampus juga kita yang bayar mahasiswa itu dari 100% ya. Paling banter itu 60% kita ya. 40% mana ini? Ya ada ini apa lagi Pak? Tapi kan uang kampus ya ada di sisi Pak, tapi belum diterima secara tunai gitu. Seperti dengan dia di istilahnya pencadangan. Mungkin cukup sekian pengetahuan dari kami, Pak. Sekian video persembahan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.